Wis, berani dia ya. Apa yang terpikir ketika kamu melihat ini? Mungkin kata yang terpikir adalah seru dan ngeri ya. Nah, bagaimana dengan ini? Apa yang terpikir ketika kamu melihat ini? Apakah seru dan ngeri juga? Mungkin cuma ngeri. Wahana yang seru dan ngeri ini adalah Flying Fox, di mana kamu akan meluncur dari titik yang tinggi ke titik yang lebih rendah, dari ketinggian yang lumayan bikin dengkul bergetar. Memang seru dan ngeri. Seru kalau kamu bisa sampai ke titik tujuan dengan selamat. Tapi jadi ngeri kalau tiba-tiba harness malfungsi. Wadah. Nah, binatang yang satu ini juga memiliki nama yang sama, Flying Fox. Nama wahana Flying Fox memang mendapat inspirasi dari kelelawar raksasa ini, di mana kamu bisa membentangkan tangan ketika meluncur, membuat pose seperti sedang terbang. Tapi dari wujudnya, perasaan yang muncul ketika melihat binatang ini cuma ngeri aja, nggak ada seru-serunya. Dari bentuk dan ukuran tubuh, Flying Fox memang terlihat seperti rubah. Dan ya, mereka merupakan spesies kelelawar terbesar. Tapi meskipun mereka terlihat mengerikan, mereka cukup bersahabat. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Flying Fox. Yep, mereka besar dan dikelompokkan sebagai megabat atau kelelawar raksasa. Di seluruh dunia, nama populer mereka adalah fruit bat karena makanan utama mereka adalah buah-buahan. Di Indonesia sendiri, mereka dikenal sebagai kalong atau codot, kelelawar yang suka menggerogoti buah-buahan yang sudah matang. Semua flying fox adalah codot, tapi tidak semua codot adalah flying fox. Ini karena ada juga microbat atau kelelawar kecil yang suka makan buah-buahan. Jadi untuk menghindari kekeliruan dalam pembahasan, kita akan menyebut mereka Flying Fox. Anyway, tahukah kamu kalau gambar-gambar yang tersebar di internet dan menyebar kengerian ini kebanyakan berasal dari kelompok binatang ini? Contohnya seperti ini, dan ini. Ketidaktahuan publik akan spesies Flying Fox ini menimbulkan asumsi yang macam-macam. Kebanyakan penyebar hoax menyebutkan kalau kelelawar raksasa ini adalah predator mengerikan dan mampu menerkam sembari terbang, atau akan menyebabkan kerusakan pada tanaman yang akan merugikan perkebunan. Padahal faktanya tidak demikian. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Kel Arjo Suwito, Mas Patrick, 2 orang adik kakak, Ude Sumber Urip, Les Online Mochi Kyoshitsu, Narkucoy, Borkucoy, dan Buncoy, Liasis Corporation, Tony Wolf, Mbak Yeni, I Love You, Chandra Saleh dan Juragan Muntoys, bukan Rosadi Family, Istri Sah Kang Taeyun, bukan Donald Trump, Darus 83, Konsorsium 404 Ninu, Wenmart Batu Lipai, Wenmart Batu Lipai 1, Wenmart Batu Lipai 2, Wenmart Batu Lipai 3, Wenmart Batu Lipai 5, Wenmart Batu Lipai 6, Wenmart Batu Lipai 8, Wenmart Batu Lipai 8, Wenmart Batu Lipai 9, Wenmart Batu Lipai, Keluarga Bahagia, Ciki Masih Jomblo, Tatak Memesh, W3, Toha Edis, Jelajah Purbalingga, Danyi 2, Danyi 3, Cadas Suci Becok, Upil Sungek Aso, Jatun, Fitra Hasan Tanggo Paling Cantik, Herul Sabana Ponorogo, Isna Nur Fitiana, Muhammad Radu Ali Syahbana, Riyad Zufar Ali Syahbana, Cenila, Rubah Kuda Imut, Antok Kamil, Jira, Agaton Isaac, 05.1, Donald Trump, dan Clee Failure. Ketika melihat Flying Fox, pasti banyak yang ngeri, karena kelelawar memang sering dihubungkan dengan sesuatu yang horor atau mistis. Apalagi ada subfamili microbat Desmodontinae yang gemar menghisap darah dan menjadi inspirasi Dracula dan vampire, yang juga terkenal suka menghisap darah. Ya, selamat datang di
Kalau kelelawar vampir berukuran satu telapak tangan manusia, Flying Fox ini ukurannya 3 kali atau bahkan 10 kali lipat dari kelelawar biasa, membuat efek ngerinya semakin bertambah. Tapi sesungguhnya, tidak ada yang perlu kamu takutkan dari mamalia terbang ini, karena mereka tidak menghisap darah. Makanan utama mereka adalah buah. Enak guys, anjaman banget guys. Kelelawar besar ini memiliki penciuman yang tajam dan bisa mendeteksi dengan baik aroma buah yang telah matang. Ini juga yang membedakan Flying Fox dengan kelelawar lain. Tidak seperti kebanyakan kelelawar, Flying Fox tidak menggunakan ekolokasi untuk menemukan makanan. Fungsi indera penciuman mereka terlalu baik untuk diabaikan. Flying Fox sangat bergantung pada indera penciumannya. Mereka memiliki organ penciuman yang besar untuk memproses aroma dan menggunakan kekuatan organ tersebut untuk mencari makanan, untuk menemukan anak-anaknya, dan menemukan pasangan ketika musim kawin. Agar bisa ditemukan, Flying Fox jantan memiliki kelenjar sebaceous yang mengandung androgen di bahu mereka, yang mereka gunakan untuk menandai wilayah mereka, terutama selama musim kawin. Sekresi kelenjar ini bervariasi tergantung spesiesnya. Dan kelenjar ini sangat unik, terdiri dari kombinasi 65 senyawa kimia, yang tiap spesies memiliki kombinasi yang berbeda. Selain itu, Flying Fox jantan juga rutin melakukan mandi urin. Mereka membasuh tubuh mereka menggunakan urin mereka sendiri. Wangi-wangi. Flying Fox tidak memiliki kemampuan ekolokasi. Oleh karena itu, mereka juga sangat mengandalkan penglihatan mereka untuk bernavigasi. Mata mereka relatif besar dan diposisikan di sisi depan kepala mereka, yang memberikan mereka penglihatan binokular. Dan seperti kebanyakan mamalia, meskipun bukan primata, mereka dikromatik, yang berarti mereka memiliki sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut biru untuk mendeteksi cahaya dengan gelombang pendek, dan sel kerucut hijau untuk mendeteksi cahaya dengan gelombang yang sedang hingga panjang. Namun, jumlah sel batang jauh lebih banyak daripada sel kerucut. Hanya terdiri dari 0,5% fotoreseptor, membuat mereka mampu beradaptasi untuk melihat dalam kondisi intensitas cahaya yang rendah. Flying Fox memiliki ukuran tubuh antara 40 hingga 50 cm, dengan bentangan sayap yang diketahui hingga lebih dari 1,5 meter. Bahkan spesies tertentu yang hidup di wilayah Filipina diketahui memiliki bentangan sayap hingga 2 meter. Dan karena ukuran tubuh dan bentangan sayap yang lebar ini, mereka tidak bisa bermanuver seperti kelelawar lain yang berukuran tubuh lebih kecil. Kelelawar raksasa ini disebut Flying Fox karena memiliki rupa wajah yang mirip rubah, dengan moncong memanjang dan telinga yang meruncing. Mereka hidup di hutan tropis yang rindang dan teduh, dengan aliran sungai yang mereka gunakan sebagai panduan untuk menemukan makanan. Karena di tepian sungai biasanya banyak pohon berbuah yang tumbuh subur. Mereka ditemukan di seluruh hutan tropis di dunia, dengan populasi terbanyak di Asia, Australia, dan Afrika Timur. Dan pastinya nggak ada di Antartika. Meskipun memiliki rupa yang menyeramkan, kelelawar ini sangat rajin bersih-bersih diri. Ini adalah salah satu alasan mereka memilih hidup di lokasi yang memiliki aliran sungai. Karena kelelawar ini sering membasuh tubuhnya sambil meluncur di atas permukaan air. Di dalam area hutan tropis, mereka hidup berkoloni menggantung terbalik di atas pohon, atau di dalam gua dengan akses yang besar. Mereka berkoloni agar bisa menggantung berdekatan, sembari saling membersihkan dan menghangatkan diri. Ya, memang seperti itu kalau mereka saling membersihkan. Nggak boleh setengah-setengah, mesti tuntas. Loh, bukan begitu. Ada sekitar 60 spesies Flying Fox yang diketahui. Kebanyakan adalah nocturnal, mirip kamu. Suka tidur kalau siang dan keluar ketika hari mulai gelap untuk mencari makanan bersama-sama. Dalam sehari, mereka dapat terbang hingga sejauh 40 km untuk makan di tempat sebelumnya, atau menjelajah lebih jauh untuk mencari sumber makanan baru. Meskipun diet utamanya adalah buah-buahan, mereka tidak akan mengabaikan serangga yang mereka temukan di perjalanan.
Flying fox diketahui memiliki kecerdasan ensefalisasi terbesar di antara keluarga kelelawar. Kecerdasan mereka bisa dikatakan setara dengan anjing domestik. Dan menurut penelitian terbaru, Flying fox menampilkan perilaku yang menunjukkan ketergantungan pada penyimpanan informasi jangka panjang. Ini berarti mereka mampu mengingat sesuatu lebih lama. Meskipun mereka memiliki pergerakan yang luas yang mencakup ribuan kilometer persegi setiap tahun, mereka secara konsisten dapat menemukan lokasi sarang atau lokasi sumber daya yang sama. Mereka akan mengunjungi lokasi sumber daya ini secara konsisten, atau juga dikenal sebagai trap lining dalam ilmu perilaku ekologi. Studi terhadap flying fox dilakukan untuk menganalisa perilaku mereka dalam mengingat penggunaan alat. Beberapa flying fox dilatih untuk menarik tuas, yang ketika mereka berhasil menarik tuas, mereka akan mendapatkan buah segar atau jus sebagai imbalan. Dan hasilnya, individu yang telah belajar menarik tuas akan terus melakukannya di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan garis evolusi molekuler, Flying fox memiliki leluhur yang sama dengan Rosetus, megabat dunia lama yang hidup sekitar 28-18 juta tahun yang lalu. Tapi catatan fosil dari Flying fox tidak terlalu bagus. Bahkan famili Theropodidae merupakan kelompok kelelawar dengan catatan fosil yang paling tidak lengkap. Secara tradisional, kelelawar dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Megacheiroptera atau megabat dan Microcheiroptera atau microbat. Sebenarnya nama-nama ini agak menyesatkan karena ada beberapa megabat yang berukuran kecil dan ada juga microbat yang berukuran besar. Akhirnya kriteria pengelompokan diubah. Kelelawar diklasifikasikan sebagai microbat jika mereka menggunakan ekolokasi untuk bernavigasi atau berburu. Ini karena microbat telah berevolusi untuk melakukan ekolokasi, sementara megabat tidak. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Studi genetik telah mengidentifikasi hubungan yang berbeda antara beberapa keluarga kelelawar. Misalnya, keluarga horseshoe bat atau kelelawar tapal kuda yang memakan serangga dan kelelawar yang lebih kecil, secara genetik berkerabat dekat dengan keluarga flying fox yang kita sebut megabat. Tapi secara fitur fisik, keluarga horseshoe bat adalah microbat. Ini berarti pembagian kelompok kelelawar antara Megacheiroptera dan Microcheiroptera tidak lagi sesuai. Kemudian diusulkan alternatif untuk pengelompokan baru keluarga kelelawar, yaitu Enterocheiroptera dan Yengocheiroptera, atau Vespertilioniformes dan Theropodiformes. Tapi banyak peneliti yang tidak setuju atau ragu akan ketepatan dari kedua set nama yang diusulkan. Jadi untuk saat ini kita masih stuck dengan megabat dan microbat. Pusing aku. Banyak ilmuwan yang percaya bahwa ekolokasi digunakan oleh leluhur dari semua kelelawar yang ada di dunia saat ini. Bahkan peneliti menduga kemampuan ekolokasi telah hilang di kelompok megabat, tapi berevolusi kembali di beberapa spesies yang memiliki tubuh lebih kecil. Dan beberapa dari mereka telah mengembangkan fitur seperti mangkuk di moncong mereka untuk membantu ekolokasi. Dengan tubuh yang berambut halus dan telinga yang kebanyakan membulat, kelelawar seringkali disebut tikus bersayap atau tikus terbang. Tapi, apakah mereka benar-benar berkerabat dengan binatang pengerat? Tidak. Kelelawar termasuk dalam ordo Cheiroptera, yang menempati urutan kedua setelah Rodentia dari segi keragaman spesies. Cheiroptera mencakup sekitar 1.200 jenis kelelawar yang berbeda. Tapi jika kelelawar tidak berkerabat dengan binatang pengerat, apa dong? Ya, seperti yang saya bilang tadi, klasifikasi kelelawar masih rumit karena tulang mereka yang kecil dan halus mudah sekali hancur dan sulit menjadi fosil. Dulu malah kelelawar pernah diduga berkerabat dengan primata, termasuk manusia. Tapi analisis genom baru-baru ini mengelompokkan kelelawar ke dalam superordo yang mencakup kelompok binatang seperti terenggiling dan paus.
Padahal keren ya kalau ternyata kelelawar adalah primata. Berarti kita memiliki kesamaan genetik yang besar dengan kelelawar. Dan kesempatan kita menjadi Batman akan lebih tinggi. Flying Fox adalah polygynandrous, yang berarti mereka akan kawin dengan beberapa individu, kecuali Samoan Flying Fox yang monogamus. Mereka hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Flying Fox adalah mamalia berplasenta. Ini berarti mereka melahirkan bayi mereka. Jika kamu menganggap mamalia yang melahirkan adalah hal yang biasa, tunggu dulu. Flying Fox adalah mamalia yang spesial. Pertama, mereka kawin secara terbalik. Kedua, mereka melahirkan dengan posisi tubuh terbalik. Oke, kawin terbalik mungkin merupakan sebuah tantangan menarik, dan beberapa mamalia juga mungkin melakukannya. Tapi melahirkan dengan posisi tubuh terbalik adalah skill murni yang tidak dimiliki kebanyakan mamalia. Sebagian besar spesies Flying Fox adalah makhluk sosial dan kerap membentuk kelompok besar individu yang disebut koloni atau camp. Flying Fox yang berukuran besar membentuk koloni yang beranggotakan hingga 15.000 individu. Sementara Flying Fox yang berukuran lebih kecil membentuk koloni yang lebih besar, yang beranggotakan hingga 100.000 individu. Meskipun demikian, beberapa spesies dan subspesies tidak hidup dalam koloni dan lebih memilih menyendiri. Contohnya seperti Ori Flying Fox dan kelelawar seram. Mereka hidup soliter. Ukuran koloni bervariasi sepanjang tahun dan lebih sebagai respons terhadap kebutuhan biologis. Grey-headed Flying Fox membentuk kelompok harem selama musim kawin, yang terdiri dari satu jantan yang akan mengawini hingga 6 betina. Koloni ini biasanya akan menyusut setelah musim kawin berakhir. Pada spesies yang berbeda, seperti pada bonin Flying Fox, pembentukan koloni didasarkan pada jenis kelamin, usia individu, serta musim. Betina dewasa akan membentuk koloni yang dominan di antara pejantan, seperti harem. Sementara pejantan dewasa yang tidak mendapat betina akan menunggu dan membentuk koloni tersendiri, yang beranggotakan pejantan dewasa dan pejantan remaja. Koloni jantan ini akan mengawini betina yang tersisihkan dari koloni harem. Tidak jauh di sana, betina yang sedang hamil atau menyusui akan membentuk kelompok sendiri, bertengger sambil merawat dan mengawasi anak-anak mereka. Pada manusia, kelompok betina ini sering ditemukan di ujung gang atau di area sekolah. Masa hamil Flying Fox bervariasi tergantung spesies, umumnya sekitar 140 hingga 190 hari. Betina biasanya hanya melahirkan satu anak, tapi tidak jarang kelahiran anak kembar juga terjadi. Kembar bisa fraternal, identik, atau hasil dari supervestasi. Ketika baru lahir, anak Flying Fox belum memiliki rambut halus, sehingga mereka akan sangat bergantung pada perawatan induk mereka. Mereka akan selalu menempel di perut induk mereka, mencengkeram bulu induknya dengan cakar dan gigi. Induk betina akan membawa anak mereka kemana-mana selama beberapa minggu pertama. Setelah itu, mereka dapat meninggalkan sang anak di tempat mereka bertengger ketika mereka mencari makan di malam hari. Seperti yang dilakukan oleh hampir semua spesies kelelawar, pejantan tidak akan membantu betina dalam kegiatan pengasuhan anak. Tapi ada satu spesies Flying Fox jantan yang dapat menyusui, yaitu Bismarck Flying Fox atau kalong buah Dayak. Tapi masih belum jelas apakah laktasi pada jantan ini benar-benar terjadi atau apakah itu merupakan adaptasi baru dari pejantan yang mengadopsi anak yang telah kehilangan induknya. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan jawaban di balik kemampuan menyusui dari Flying Fox jantan ini. Anak Flying Fox akan menjadi dewasa mulai usia 3 bulan, tetapi akan disapih sampai usia 4-6 bulan. Mereka masih tinggal bersama induk mereka sampai usia 1 tahun, kemudian pergi menemukan koloni sendiri. Flying Fox akan mencapai kematangan seksual pada usia 2 tahun. Betina dapat hamil dan melahirkan 2 kali setiap tahun.
Tapi ini tergantung masa penyapihan anak sebelumnya. Betina akan tetap subur hingga selama 12 atau 13 tahun. Seperti semua kelelawar, Flying Fox berumur relatif panjang. Di alam liar, rentang hidup rata-rata Flying Fox adalah 15 tahun. Namun pada lokasi yang tidak stabil karena aktivitas manusia, usia rata-rata hanya mencapai 7 tahun. Sementara di penangkaran, mereka dapat hidup hingga sekitar 20-28 tahun. Flying Fox tertua yang pernah hidup adalah Statler, yang hidup di Suoka Bat World Sanctuary. Statler lahir di sebuah kebun binatang pada tahun 1987 dan berusia 34 tahun pada saat kematiannya. Lawar, rentangkan kedua tanganmu. Terbang. 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 Seperti yang saya sebutkan di awal video, penampilan Flying Fox membangkitkan imajinasi manusia. Khususnya imajinasi akan sesuatu yang horor dan mistis. Dan dari imajinasi ini, lahirlah kisah-kisah yang menghadirkan kepercayaan dalam budaya tertentu. Sebuah cerita rakyat dari New South Wales di Australia menceritakan bagaimana seekor Flying Fox tidak sabar, ingin roh hutan yang agung mengajarkan bagaimana caranya menjadi seekor burung, tapi malah berakhir menggantung terbalik di cabang pepohonan. Flying Fox juga ditampilkan di dalam seni gua aborigin. Di Tonga, Flying Fox dianggap sebagai makhluk keramat dan suci. Semua Flying Fox dianggap milik raja. Legenda Tonga menyatakan bahwa koloni Flying Fox di Kolovai adalah keturunan dari sepasang Flying Fox yang dihadiahkan oleh Putri Samoa kepada Raja Tonga. Di desa Puleanggulam, India, sebuah koloni Indian Flying Fox sering terlihat bertengger di pohon banyan atau pohon beringin. Penduduk setempat percaya bahwa Flying Fox berada di dalam perlindungan Dewa Muni, dan mereka diperintahkan untuk tidak mengusir atau menyakiti kelelawar tersebut. Sebuah kuil untuk menyembah Dewa Muni biasanya didirikan di bawah pohon. Jika penduduk setempat percaya bahwa mereka telah menyinggung Dewa Muni karena gagal melindungi kelelawar tersebut, maka mereka akan berdoa dan melakukan puja-puja dengan mempersembahkan nasi, kelapa, dan pisang. Bagian tubuh tertentu dari Flying Fox juga digunakan sebagai ornamen. Dalam kepercayaan adat, masyarakat di Oceania menggunakan bagian tubuh dari Flying Fox untuk senjata dan keperluan upacara adat. Di Kepulauan Solomon, masyarakat membuat duri dari tulang mereka untuk digunakan dalam tombak. Di Kaledonia Baru, kapak yang digunakan dalam upacara adat terbuat dari batu giok yang dihiasi dengan bulu Flying Fox yang dikepang. Sementara sayap Flying Fox digambarkan pada perisai perang suku Asmat di Indonesia. Mereka percaya bahwa sayap Flying Fox menawarkan perlindungan kepada prajurit mereka. Selain untuk ritual dan keperluan perang, bagian tubuh Flying Fox diketahui juga digunakan sebagai mata uang. Di Kaledonia Baru, bulu Flying Fox yang dikepang pernah digunakan sebagai mata uang.
Masyarakat di Pulau Makira, yang masih merupakan bagian dari Kepulauan Solomon, berburu flying fox untuk gigi taring mereka. Gigi taring ini akan dirangkai pada kalung yang digunakan sebagai mata uang. Gigi flying fox sangat berharga di sana. Semakin besar ukurannya, semakin tinggi nilai tukarnya. Di Asia Tenggara beda lagi. Flying fox sering dibunuh dan dijual sebagai mumi. Tubuh mumi atau kerangka flying fox ini sering dikirim ke seluruh dunia sebagai souvenir atau sebagai produk mistis yang membantu praktek perdukunan. Laporan dari suaka kelelawar Marilyn Turrell pernah menyebutkan dari tahun 2000 hingga tahun 2013 ada lebih dari 100.000 kelelawar mati yang diimpor dari berbagai negara untuk keperluan mistis. Tapi dengan begitu banyaknya reputasi mistis dan manfaat ekonomis dari flying fox, banyak spesies flying fox dibunuh untuk dimakan. Karena apa sih yang gak dimakan manusia? Flying fox termasuk bushmeat atau daging binatang liar yang paling diminati. Di beberapa restoran di Cina, flying fox dikonsumsi untuk penunjang kesehatan. Sup flying fox dinilai bagus untuk merawat kulit dari dalam. Flying fox juga dibunuh dan dijual di beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Oseania. Konsumsi flying fox sangat umum di negara-negara dengan ketahanan pangan yang rendah dan kurangnya peraturan lingkungan. Namun, ada juga beberapa budaya yang menganggap memakan flying fox adalah tabu. Di Namoluk, penduduk setempat tidak memakan flying fox karena mereka tahu kalau flying fox suka mandi urin. Di beberapa daerah mayoritas Muslim, flying fox tidak dikonsumsi karena dianggap tidak halal. Sulawesi Utara adalah wilayah pengkonsumsi flying fox terbanyak di Indonesia. Meskipun masyarakat di Indonesia mayoritas Muslim, Sulawesi Utara didominasi oleh umat Kristen. Oleh karena itu, banyak penduduk setempat yang tidak mengikuti pedoman halal yang melarang konsumsi flying fox. Di Manado, sebagian besar masyarakat setempat mengkonsumsi daging flying fox setidaknya sebulan sekali. Frekuensi konsumsi flying fox meningkat 10 kali lipat ketika hari raya. Penduduk setempat percaya bahwa daging unik dari binatang yang tidak didomestikasikan harus disajikan pada acara-acara khusus untuk memeriahkan suasana. Flying fox juga sering dibunuh untuk digunakan dalam pengobatan tradisional. Mereka dipercaya memiliki banyak kegunaan medis. Beberapa percaya bahwa lemak flying fox adalah pengobatan terbaik untuk rematik. Suku-suku di wilayah Atapadi di India memasak dan memakan daging flying fox untuk mengobati asma dan nyeri dada. Tabib dari suku Kanda di Bangladesh menggunakan rambut dari flying fox untuk membuat obat yang mampu menyembuhkan demam yang menggigil. Kabar nilai medis dari flying fox adalah hoax, dan tidak ada penelitian yang menyatakan kalau mengkonsumsi flying fox akan memberikan manfaat kesehatan. Mereka yang mengkonsumsi flying fox kebanyakan nggak tahu kalau flying fox adalah reservoir atau host alami dari beberapa virus, yang diantaranya dapat ditularkan ke manusia. Lisa virus kelelawar Australia adalah satu-satunya sumber rabies di sana. Pertama kali diidentifikasi pada tahun 1996. Virus ini sangat jarang menular ke manusia. Tapi penularan tetap dapat terjadi melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi, atau melalui air liur dari hewan yang terinfeksi, yang masuk ke manusia melalui selaput lendir atau luka yang terbuka. Sejak tahun 1994, ada 3 orang yang terinfeksi virus ini. Ketiganya berada di Queensland, dan ketiganya berakibat fatal. Di Guam, ada kasus di mana warga yang mengkonsumsi Mariana flying fox membuat penduduk setempat terpapar neurotoksin beta-metilamino L-alanin atau BMAA yang dapat memicu penyakit neurodegeneratif. Flying fox mendapatkan BMAA dengan memakan buah sikat atau sikas. Belum lagi kasus Ebola yang diduga muncul di benua Afrika
tepatnya di Republik Kongo. Ebola mewabah karena konsumsi bushmeat atau daging binatang liar yang masih umum hingga saat ini. Dan flying fox adalah satu dari begitu banyak bushmeat yang menjadi bahan konsumsi di sana. Flying fox juga merupakan reservoir dari Henipa virus, seperti virus Hendra dan virus Nipah. Virus Hendra pertama kali diidentifikasi pada tahun 1994. Dari tahun 1994 hingga tahun 2013, telah dilaporkan 7 kasus virus Hendra yang menyerang manusia. 4 diantaranya berakibat fatal. Rute infeksi utama yang dihipotesiskan adalah melalui kontak dengan kuda yang telah terinfeksi virus tersebut, melalui urine flying fox yang masuk ke air minum mereka. Sementara, virus Nipah pertama kali diidentifikasi pada tahun 1998 di Malaysia. Dan sejak itu, telah terjadi beberapa wabah virus Nipah di Malaysia, Singapura, India, dan Bangladesh, yang mengakibatkan lebih dari 100 korban jiwa. Wabah yang terjadi pada tahun 2018 di Kerala, India, mengakibatkan 19 manusia terinfeksi. 17 diantaranya meninggal. Manusia dapat tertular virus Nipah dari kontak langsung dengan flying fox atau cairannya, atau melalui paparan inang perantara, seperti babi ternak atau dari kontak dengan orang yang terinfeksi. Sebuah studi tahun 2014 tentang koneksi Indian flying fox dan virus Nipah menemukan bahwa wabah virus Nipah sering terjadi di daerah yang disukai oleh flying fox. Praktik pengumpulan getah Nipah atau nira aren melibatkan penempatan pot pengumpul di pohon tersebut. Nah, flying fox diamati sering menjilati getah saat mengalir ke dalam pot, serta atau pipis di dekat dan di dalam pot. Dengan cara inilah, manusia yang meminum nira aren dapat terkena virus dari kelelawar. Gejala umum dari manusia yang terinfeksi virus Hendra dan virus Nipah adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan kelelahan, yang jika tidak ditangani dapat berkembang ke meningitis atau ensefalitis atau radang otak, menyebabkan sakit kepala, demam tinggi, dan kantuk yang teramat sangat, serta terkadang kejang-kejang hingga koma. Sangat mirip dengan gejala COVID-19. Karena makanan utama mereka buah, flying fox menjadi hama bagi perkebunan buah. Tapi ini diduga karena dampak deforestasi atau persaingan dengan binatang invasif. Pepohonan di mana mereka biasanya menemukan buah telah menghilang, sehingga mereka bepergian ke perkebunan manusia. Flying fox disebut-sebut sangat merusak pohon dan buah-buahan di perkebunan. Dan untuk mencegah kerusakan, petani biasanya akan mengerahkan segala cara untuk memusnahkan flying fox. Pada tahun 1800-an, pemerintah Australia membayar petani untuk membunuh flying fox. Tapi praktek tersebut telah lama ditinggalkan. A check is put on a pest that might have wrought disaster in Australia. Alternatifnya, mereka akan menempatkan penghalang seperti jaring untuk mencegah flying fox memakan buah di perkebunan mereka. Kelelawar raksasa ini adalah binatang yang dilindungi di hampir seluruh dunia. Dari 62 spesies flying fox yang dievaluasi oleh IUCN pada tahun 2018, 3 spesies dianggap sangat terancam punah, 7 spesies terancam punah, 20 spesies rentan, 6 spesies hampir terancam, 14 spesies terancam, dan 8 spesies mengalami penurunan populasi, serta 4 spesies yang dinyatakan telah punah. Banyak spesies yang mati akibat perburuan, penggundulan hutan, dan persaingan dengan spesies invasif. Semua spesies Theropus ditempatkan pada Appendix 2 di CITES dan 10 pada Appendix 1, yang berarti mereka dilarang dalam perdagangan internasional.
Namun, spesies individu memiliki perlindungan hukum yang berbeda, tergantung lingkungan atau negara tempat mereka ditemukan. Di beberapa negara seperti Bangladesh, Sri Lanka, dan Thailand, flying fox benar-benar dilindungi Undang-Undang Pelestarian dan Keamanan Satwa Liar. Namun, perburuan dan perdagangan daging satwa liar masih terjadi di luar kawasan hutan lindung. Di negara lain seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat, flying fox sangatlah dilindungi dan tidak dapat diburu secara legal menurut Undang-Undang Perlindungan dan Perburuan Satwa Liar. Selain itu, penjualan atau pemindahan satwa hidup atau mati secara keseluruhan atau bagian tubuh mereka juga dilarang dan harus mendapatkan izin dari negara. Ada beberapa suaka yang telah dibentuk yang secara khusus melindungi populasi flying fox. Di Australia, ketika cuaca panas meningkat secara drastis, banyak flying fox muda yang jatuh dari pepohonan karena heat stroke. Mereka akan diselamatkan, dirawat hingga pulih, dan dilepaskan kembali ke tempat mereka ditemukan. Tetapi pada akhirnya, hanya kesadaran manusia yang bisa membantu kelestarian kelelawar raksasa ini. Negara boleh saja membuat peraturan. Suaka perlindungan satwa juga boleh saja didirikan. Tapi jika masyarakatnya tidak memiliki kesadaran, ya percuma juga. Kita hanya bisa berharap. Semoga semua populasi spesies Theropus bisa kembali aman. Dan ketika itu terjadi, berarti ekosistem tempat mereka hidup juga telah membaik. Seperti Batman, flying fox seringkali salah dimengerti. Karena penampilannya, mereka sering dikira jahat, padahal enggak. Karena ketidaktahuan, manusia memperlakukan spesies kelelawar dengan tidak adil. Tapi imbasnya justru berbalik kepada manusia itu sendiri. Sekarang, manusia telah sadar betapa penting peranan flying fox bagi ekosistem. Mereka akan menyebarkan biji-bijian ketika mereka di tempat yang berbeda. Mereka juga menjadi polinator, membantu penyerbukan bunga, meregenerasi spesies pepohonan, membuat hutan menjadi lebih beragam, serta mengontrol populasi serangga dan arthropoda sembari menjalani hari-hari mereka. Kamu tahu ini? Ya, ini durian. Penelitian membuktikan kalau flying fox adalah penyerbuk alami utama buah durian. Kalau mereka sampai punah, kita nggak bisa makan durian lagi. Kalau saya sih nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan kamu yang nggak bisa pisah dengan durian? Pasti sedih dong. Dari flying fox, kita belajar tentang betapa pentingnya pengetahuan alam. Kasus penyebaran virus yang berhulu dari flying fox seakan menjadi peringatan dari alam untuk lebih berhati-hati dan lebih perhatian kepada alam, menjaga kesinambungan alam, karena semua yang ada di alam akan saling berkaitan. Jika kita merawat alam, maka alam akan merawat kita. Satu lagi, mungkin akan lebih baik jika kamu makan makanan yang ada aja, yang umum aja. Ingat, manusia kelelawar akan selalu mengawasi. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Dan kalian tidak ingin membuat onar lagi. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua.
Sampai jumpa di video selanjutnya.